Lintas Sultra Pagi. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pendengar Radio Republik Indonesia, RRI Bau-Bau dan juga Pro 1 RRI Kendari dimanapun Anda berada. Juga yang saat ini mungkin memonitor kami melalui audio streaming di rri.co.id. Pagi ini kita bersama dalam sesi dialog interaktif luar studio Lintas Kendari Pagi edisi siar Rabu 9 November 2022. Kita mengetengahkan topik yang tengah hangat yang kita sedang hadapi dalam beberapa waktu ke depan terkait sukseskan Porprov Sultra ke-14 tahun 2022 di mana tuan rumah bersama yakni Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton. Di saat ini kita di Media Center Kota Bau-Bau untuk pelaksanaan Porprov Sultra ke-14. Bersama kita saat ini sudah bersama Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Kota Bau-Bau Bapak Dr. Muhammad Tasdik SH.MH. Selamat pagi Pak Kadis. Selamat pagi. Salam olahraga Pak Kadis. Salam olahraga. Iya, baik. Kabar bagaimana kabar? Alhamdulillah baik. Baik Pak Kadis ya. Baik, pendengar, seyogianya dialog kita pagi ini kita bersama juga dengan Ketua KONI Kota Bau-Bau Bapak Haji Laode Suhardi. Namun beliau sepertinya masih di perjalanan ke sini. Tetap kita menantikan juga kami juga mengundang Kadis Pora Kabupaten Buton dan juga Ketua KONI Kabupaten Buton. Namun konfirmasi terakhir kami keduanya masih ada agenda lain yang lebih penting untuk tidak bisa ditinggalkan berada di Kabupaten Buton. Namun kami juga untuk menyampaikan informasi juga seperti apa perkembangan di Kabupaten Buton jelang persiapan Porprov, kami akan coba menghubungi via sambungan telepon. Baik Pak Kadis, kita sudah masuk di bulan November, artinya tinggal menghitung hari pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi ke-14. Seperti apa secara umum kesiapan dari masing-masing venue? Namun sebelumnya berdasarkan hasil keputusan pembagian tuan rumah bersama antara Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton ini, Kota Bau-Bau dapat berapa cabur yang dilaksanakan di sini? Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Salam olahraga. Jaya. Pertama yang ingin saya sampaikan adalah sebelum saya menjawab berapa cabur yang akan dipertandingkan dan diperlombakan di Kota Bau-Bau, saya ingin menyampaikan bahwa Pekan Olahraga Provinsi ini adalah kegiatan provinsi. Kota Bau-Bau mendapat tugas sebagai tuan rumah sekaligus peserta. Oleh karena kegiatan ini adalah kegiatan provinsi, maka ketika amanah itu diberikan kepada Kota Bau-Bau sebagai tuan rumah, maka tugas ini menjadi tugas pemerintah daerah, bukan tugas semata dari Dispora. Terlalu berat kalau tugas itu diemban sendiri oleh OPD yang namanya Dispora. Oleh karena itu ini tugas kita bersama. Melalui kesempatan ini saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat dan semua pihak, mari kita bersama-sama kita songsong Porprov ini dan kita sukseskan bersama. Selanjutnya, cabur-cabur yang akan dipertandingkan dan akan diperlombakan di Kota Bau-Bau itu ada 18,5. 18,5. Ya, kenapa 18,5? Karena yang setengah itu dibagi dua. Oke. Diadakan di Kabupaten Buton dan juga di Kota Bau-Bau. Ya. Apa itu yang setengah? Itu atletik. Jadi atletik itu kita berbagi. Buton itu akan melaksanakan cabur olahraga, cabur atletik untuk pertandingan atau lomba yang jarak jauh, misalnya lari jarak jauh, maraton dan lain sebagainya. Untuk Kota Bau-Bau itu yang memerlukan lintasan stadion, seperti lari 100 meter, 400 meter, lompat jauh, ya seperti itu. Nah, lalu yang Tadi 18 cabur. Lokasinya tadi
untuk venue-nya di Untuk venue-nya kita di Beto Ambari. Stadion Beto Ambari. Jadi baik. lapangan bolanya itu tidak dipakai, yang dipakai itu adalah lintasannya. Sentel ban yang Sentel keliling. bannya. Oke, siap. Nah, saat ini sementara dalam pembenahan, insya Allah pada saatnya nanti akan bisa kita gunakan. Adapun cabur-cabur yang lain adalah renang, itu akan diadakan di kolam renang Lobu-Lobu. Oke. Kemudian selam ini ada di Teluk Lakologou dan kolam renang Lobu-Lobu. Selanjutnya yang ketiga itu dayung. Dayung itu kita siapkan di Lakologou. Di sana sudah siap, ada tribun yang memang kita sudah siapkan. Dan yang keempat itu menembak. Menembak ini ada 4 nomor, ada 3 nomor. Yang pertama kita siapkan di lapangan tembak Polres Bau-Bau. Kemudian lapangan tembak 725. Dan yang satu lagi itu kita siapkan untuk indoor. Indoor ini kemungkinan kita akan siapkan, masih ada beberapa pilihan. Tetapi kelihatannya kita akan upayakan di Mr. Ken. Mr. Ken. Oke. Selanjutnya yang kelima itu biliar. Biliar ini memang masih sementara kita finalkan antara Metro dan Salsa. Yang keenam itu bridge, itu di Aula Unidayan. Panjat tebing di Kota Mara kita sudah siapkan. Kemudian balap motor itu akan kita laksanakan di depan media center ini di Taman Segitiga. Oh, Taman Segitiga. Okay. Ya. Kemudian sarana grass tracknya itu di Sor Lobu-Lobu. Dan satu lagi untuk slalom Pantai Kamali. Okay. Yang ke-9 angkat berat. Angkat berat ini kita siapkan di Gedung Pancasila. Juga angkat besi. Itu juga di Gedung Pancasila. Kemudian binaraga ada di Plaza Buton. Plaza. Ya. Lipo Plaza, Pak? Lipo Plaza. Okay. Baik. Selanjutnya esport ada di pelataran Kota Mara, Pentaki itu di Kota Mara, catur di Aula Kantor Palagimata, panahan di halaman Kantor Palagimata, tenis meja di Gedung Maidani. Okay. Kemudian bulu tangkis ini kita siapkan di Gedung Auditorium UMB Kilo 5. Atletik tadi sudah di stadion dan futsal di Graha Futsal Murhum. Graha Futsal. Jadi seluruhnya itu ada 19 cabur. 19 cabur. Ya. Tapi hitungannya sebenarnya 18,5 karena Ya, berbagi tadi di atletik. Baik. Ya. Baik, dari sejumlah cabur yang disebutkan tadi bahwa ada venue yang baru dibuat oleh pemerintah kota, salah satunya mungkin panjat tebing yang di Kota Mara. Selebihnya tadi mungkin ada kerjasama dengan pihak-pihak luar untuk sewanya atau seperti apa. Terkhusus untuk venue baru, ada beberapa venue baru, salah satunya di Kota Mara. Saat ini progresnya seperti apa, Pak Kadis? Baik. Untuk venue panjat tebing ini sudah pembenahan final. Okay. Insya Allah itu tinggal menunggu beberapa peralatan seperti matras. Itu sudah menurut informasi dari teman-teman kemarin, ini sudah dalam perjalanan menuju Bau-Bau. Insya Allah untuk panjat tebing ini selama tentu tidak ada masalah dalam perjalanan, insya Allah panjat tebing siap untuk kita laksanakan. Sebetulnya ada yang sedikit, saya secara pribadi ya, ada cabur yang sedikit mungkin saya agak sedikit was-was. Cabur apa itu, Pak Kadis? Itu renang. Renang ini karena kolam renang yang disiapkan di Lobu-Lobu itu kelihatannya belum bisa digunakan pada saatnya nanti. Artinya karena pekerjaannya belum rampung. Okay. Nah, ini kita akan bersurat ke provinsi agar mereka datang meninjau, dan kalau memang itu tidak memungkinkan untuk dilakukan pertandingan di sana, mungkin ada pilihan-pilihan. Okay. Nah, tetapi untuk memutuskan itu tentu itu wewenang provinsi. Wewenang provinsi. Ya. Oke. Ini artinya dalam proses ini tentunya kita Pemkot Bau-Bau awalnya kan sudah menyiapkan ini. Ya. Tapi ternyata tidak siap. Di sana tentunya bukan hanya renang ya, ada SOR di sana. Ya. Ada beberapa berarti
cukup mengganggu juga untuk cabur-cabur yang lain yang berada di sekitar situ Pak Kadis. Apa saja itu? Ya, jadi di sana saya juga baru paham bahwa ternyata menyelam itu bukan hanya dilakukan di laut. Menyelam itu juga bisa juga ada satu nomor itu juga dilakukan di kolam renang. Nah, Teluk Lobu-Lobu atau Teluk Lakologo itu dekat dengan kolam renang. Dan kalau salah satu nomor nyelam itu di kolam renang, maka ini juga cukup mengganggu kita sebetulnya. Tetapi ini semua tergantung provinsi, kira-kira mereka mengambil keputusan seperti apa. Saya sementara membuat surat untuk kita sampaikan ke pihak KONI provinsi. Oke. Berarti renang termasuk selam itu tadi, Pak Kadis, untuk yang direkomendasikan untuk dipertimbangkan untuk cari lokasi lain seperti itu Pak Kadis. Seperti itu kira-kira. Oke. Termasuk juga yang kemarin ini mungkin masyarakat juga menunggu juga kepastian, mungkin termasuk juga dari tim juga dari Kota Bau Bau terkait penetapan lokasi Dayung. Dayung juga kemarin informasinya bahwa sudah disebutkan tadi bahwa dilaksanakan di Kota Bau Bau. Informasi terakhir juga bahwa pemerintah Kabupaten Buton juga siap karena berdasarkan rekomendasi dari Ketua Dayung Provinsi Sultra yang tidak lain adalah Ketua DPRD Provinsi, bahwa dikhawatirkan di bulan-bulan 12 ini di sana cuacanya kurang bagus. Sementara Kota Bau Bau juga ternyata sudah mengeluarkan budget juga untuk mempersiapkan di sana. Seperti apa tanggapannya Pak Kadis? Ya, jadi gini, penentuan venue ini itu sudah dilakukan sebelum saya dilantik sebagai Kadispora. Baik. Jadi saya tinggal melanjutkan. Nah, tetapi penentuan itu belum dalam bentuk keputusan, masih dalam bentuk kesepakatan bersama. Jadi memang ruang-ruang itu masih bisa berubah. Adapun keputusan bersama itu sebetulnya renang ini kita sepakat bahwa akan dilaksanakan di Kota Bau Bau, di Lakologo. Dayung. Namun atas pertimbangan teknis, kemudian Ketua Potsi, Ketua Cabur Dayung itu meminta supaya Dayung ini dipindahkan di Kabupaten Buton. Pertimbangannya betul sekali bahwa di bulan-bulan Desember itu kita khawatir di Teluk Lakologo itu musim ombak itu di sana ombaknya akan keras gitu, akan kuat. Tetapi ini semua tentu kita serahkan kepada provinsi karena tentu kita juga jangan lupa banyak pertimbangan-pertimbangan, katakanlah pertimbangan keselamatan dari atlet-atlet kita. Walaupun memang kita sangat sayangkan kalau itu terjadi karena energi kita sudah cukup terkuras di sana, kita sudah siapkan. Ya, seperti itu. Fasilitas apa yang sudah diperbaiki oleh Dispora jelang pelaksanaan Porprov ini? Ya. Fasilitas kita di sana memang betul fasilitas itu adalah milik pemerintah provinsi. Jadi ada sana ada tribun yang sudah disiapkan dan memang ada gedung yang memang disiapkan untuk Dayung ini. Tetapi kita juga tentu menyiapkan alat-alat pendukung lainnya seperti lintasan kita sudah siapkan. Kemudian beberapa perahu kita sudah buat dalam rangka itu, walaupun memang kita tidak fokus untuk kegiatan Porprov, tapi paling tidak kalau seandainya Dayung itu dilaksanakan di Kota Bau Bau dalam hal ini di Lakologo, maka peralatan kita kan bisa saja kita berbagi untuk bisa digunakan atau dimanfaatkan. Pengadaan perahu dan lain-lain sebagainya itu kita siapkan sebetulnya untuk latihan atlet kita dalam rangka meningkatkan prestasi mereka. Seperti itu. Ya, artinya sebenarnya kan tidak mubazir sebenarnya Pak Kadis, bisa untuk atlet-atlet lain untuk latihan di sana. Baik, selain venue yang akan dilaksanakan di baik yang sementara dibuat maupun yang sudah ada, tadi juga ada beberapa cabur yang akan dilaksanakan dengan bekerja sama dengan pihak-pihak luar. Sejauh ini seperti apa komunikasi di sana? Apakah
sudah deal untuk seluruh tempat-tempat yang dipilih untuk venue ini, Pak Kadis? Oh ya, bekerja sama dengan pihak luar itu artinya venue yang kita gunakan itu menggunakan milik pihak ketiga, dalam hal ini swasta. Tentu itu ada ikutan konsekuensi dari penggunaan itu. Misalnya mungkin mereka meminta ada sewa dan semua ini kami sudah laporkan ke provinsi. Kira-kira kalau seperti itu ini bagaimana antisipasinya? Karena jujur bahwa kami tidak menyiapkan anggaran itu. Dan ini sudah saya komunikasi terus dengan pihak KONI, dalam hal ini Ibu Sekretaris ya, Ibu Atun, dan beliau sudah menjadi catatan untuk itu semua. Jadi ada beberapa misalnya yang pasti untuk LIPO kita dikasih free. Setelah kita lobby, mereka memberikan kita fasilitas untuk bisa digunakan sebagai cabur binaraga. Tinggal yang lain-lain ini kita masih coba komunikasi terus. Iya, memang kalau binaraga sebenarnya plus minus juga untuk mereka bisa mengundang lebih banyak juga pengunjung di sana, Pak Kadis ya. Baik. Kalau kita bicara cabur tentunya belum tuntas tadi. Maksud saya untuk venue, karena kita bisa imbangkan sebenarnya dengan Kabupaten Buton, tapi nanti kita akan coba bagaimana kesiapan juga di sana. Selain venue, dalam waktu dekat juga tentunya para kontingen dari katakan 16 kabupaten kota, termasuk juga Kota Bogor tentunya sudah bersiap diri untuk menghadapi Porprov. Khusus untuk tamu-tamu kita, Pak Kadis, yang akan datang di sini, karena ada 18,5 cabur yang akan dipertandingkan. Menurut perkiraan kasar sampai saat ini berapa tamu yang akan datang di Kota Bau-Bau, Pak Kadis? Ya, kalau jumlah peserta yang akan mengikuti Porprov ini adalah sejumlah kabupaten kota se-Sultra. Jadi kita bisa mengestimasi berarti kita akan kedatangan kabupaten kota itu 16 kabupaten kota. 17 dengan tuan rumah kita Kota Bau-Bau. Saya mendapat informasi tapi ini belum resmi bahwa Wakatobi kemungkinan tidak ikut. Tapi kita berdoa mudah-mudahan mereka bisa bergabung bersama-sama untuk kita ramaikan Porprov ini. Nah, kalau jumlah itu, jumlah atlet kita berapa, memang ini belum ada informasi yang pasti karena kita berbagi, ada yang di Buton dan ada di Kota Bau-Bau. Kalau kita membayangkan misalnya setiap kabupaten kota bisa mengirimkan atletnya 500 atau 400, kita tinggal kali 16 kabupaten kota. Nah, seperti itu. Kemungkinan Kota Bau-Bau merupakan peserta yang paling besar, yang paling banyak, karena kita memiliki dengan semua kontingen ya, termasuk pelatih dan segala macamnya itu sekitar 1.100 orang. Ya, untuk sementara informasi dari kabupaten kota ini tidak ada yang mencapai angka itu. Paling banyak itu 700-an barangkali. Nah, itu pun terbagi nanti di Buton dan Kota Bau-Bau. Ya, seperti itu. Baik. Tentunya kedatangan tamu yang jumlah tidak sedikit ini selain berdampak ekonomi juga berdampak banyak lah, katakan seperti itu. Namun sebelum kita ke sana, Pak Kadis, untuk persiapan sendiri untuk tim kota, di mana tempat nginapnya untuk tamu-tamu kita ini yang sudah disiapkan oleh pemerintah kota? Baik, dari lokasi yang akan kita siapkan, memang kita banyak-banyak menggunakan sekolah ya. Dan itu kita sudah sampaikan kepada seluruh peserta sekolah mana saja yang akan ditempati oleh masing-masing atlet dari peserta ini. Jadi kita siapkan ada 19 sekolah yang sudah siap. Bukan 19 ya. Ada 17 sekolah. 17 sekolah. Itu sudah siap dibagi semua. Misalnya kita mulai dari Kota Bau-Bau sendiri, atlet kita itu kita pusatkan di SD 2 Lamangga.
Oke. Kemudian Kota Kendari ada di SD 2 Batulo, Jalan Patimura. Kabupaten Konawe di SMP 3, Kabupaten Konawe Selatan SMA 2, Kabupaten Konawe Utara SMP 7, Kabupaten Konawe Kepulauan SMA 1, Kabupaten Kolaka SMP 4, Kabupaten Kolaka Utara SD 1 Badia, Kabupaten Kolaka Timur SD 3 Katobengke, Kabupaten Muna SMP 2 Bau-Bau, Kabupaten Muna Barat SD 2 Bau-Bau, Kabupaten Bombana SMP 1 Bau-Bau, Kabupaten Buton SD 1 Bone-Bone, Kabupaten Buton Tengah SMP 18 Bau-Bau, Kabupaten Buton Selatan SD 3 Bau-Bau, Kabupaten Buton Utara SD 1 Kadolomoko, Kabupaten Wakatobi SD 4 Bau-Bau. Oke. Ya. Jadi saya lihat ini pembagiannya juga cukup merata ini Pak Kadis. Ada yang di atas gunung, artinya Ya. di wilayah keraton juga dapat juga ini. Masih ada juga Ya. ada kontingen yang di sana, kemudian yang di bawah sini juga dapat semua ya. Untuk pembagian ini sebetulnya jauh hari sudah ada tim dari masing-masing kabupaten kota yang datang mensurvei lokasi itu. Baik. Mereka sebetulnya banyak permintaan setelah mereka melihat dia maunya misalnya di SD 1 Batulo atau sebaliknya. Tetapi setelah kita sesuaikan dengan jumlah kontingen, tentu kita akan memberikan sekolah-sekolah yang lebih baik untuk mereka. Jadi pilihan mereka kadang-kadang mungkin mereka tidak paham bahwa masih ada sekolah yang lebih layak untuk itu. Misalnya bagaimana dengan air bersih, kemudian MCK-nya, itu kita berikan yang terbaik. Jadi ketika tim mereka datang, kemudian setelah pembagian mereka kaget, kenapa berubah? Padahal kami kemarin kepingin yang SD ini. Padahal setelah kita jelaskan, akhirnya mereka mengatakan alhamdulillah kalau seperti itu. Berarti mungkin pertimbangan awal mungkin aksesnya yang lebih mudah, namun ternyata di sisi lain ini alasan yang dipilihkan itu bahwa faktor-faktor lain yang lebih penting seperti persediaan air bersih, kemudian MCK yang lebih penting Pak Kadis ya. Jadi untuk sekolah-sekolah ini sudah dipastikan ini bahwa cukuplah untuk para kontingen yang ada akan datang. Sudah siap semua. Oke. Ini juga ada juga pembagian LO dari tim Pemkot, masing-masing kabupaten atau tamu ini sudah ada yang dampingi nanti dari LO-nya Pak Kadis ya. Sudah dibagi. Iya, bisa dijelaskan sedikit mungkin Pak Kadis terkait LO ini seperti apa ke depan tanggung jawabnya mereka kepada tamu-tamu yang ada yang akan datang. Iya, baik. Memang betul kita sudah bagi untuk mendampingi masing-masing tamu kita itu kita bagi setiap OPD itu, setiap 2 OPD itu akan melayani 1 kabupaten kota. 1. Iya. Dan itu saya sudah beberapa kali mengadakan pertemuan dengan teman-teman LO, kita sudah briefing dan sampaikan apa-apa yang harus dilakukan dan seperti apa sebaiknya LO itu bertindak. Dan semalam juga kita sudah rapat di tempat ini. Berarti sudah diresmikan nih Pak, rapat tadi malam ya? Iya. Baik, biar hasil rapatnya Pak. Baik. Sebelum kita lanjut terkait tanggung jawab LO, sebentar Pak Kadis, kita break dulu 1 lagu. Setelah ini kita akan lanjut lagi dengan pembahasan yang lebih menarik lagi karena belum tuntas ini pembicaraan kita Pak Kadis. Baik, pendengar RRI Bau-Bau dan RRI Kendari dimanapun Anda berada, kami akan kembali setelah 1 lagu berikut ini. Meski kita adalah warga negara Indonesia, namun bisa saja belum semua masyarakat mengetahui asal mula mengapa negara ini memakai nama Indonesia sebagai nama resmi. Nama Indonesia pertama kali muncul di tahun 1850 di sebuah majalah ilmiah tahunan Journal of Indian Archipelago and Eastern Asia yang terbit di Singapura. Penemunya adalah 2 orang berkebangsaan Inggris,
James Richardson Logan, dan George Samuel Windsor Earl. Saat itu, nama Hindia atau nama wilayah kita saat ini sering tertukar dengan nama daerah lain. Karena itu, keduanya berpikir daerah ini perlu diberi nama tersendiri. Earl mengusulkan dua nama, yaitu Indonesia dan Malayunesia. Earl sendiri memilih nama Malayunesia, sedangkan Logan yang memilih nama Indonesia. Belakangan, Logan mengganti huruf U dari nama tersebut menjadi O. Maka jadilah Indonesia. Pada tahun 1924, pemakaian nama Indonesia dimulai dengan terbitnya koran Indonesia Merdeka milik Perhimpunan Indonesia. Kemudian penggunaan secara nasional bersama-sama terucap dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1929 hingga akhirnya negara kita resmi bernama Indonesia melalui proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945. Baik, pendengar RRI Bau-Bau dan juga Pro 1 RRI Kendari, masih bersama Lintas Sultra Pagi Dialog Interaktif Luar Studio yang mengetengahkan topik terkait sukseskan Porprov Sultra ke-14 tahun 2022 yang mana Kota Bau-Bau dan Kabupaten Buton dipercaya sebagai tuan rumah. Kami ingatkan Anda untuk Anda pendengar yang memonitor kami, mungkin ada pertanyaan yang mau disampaikan langsung kepada Kadispora. Kebetulan Pak Kadis masih bersama-sama kita di Gedung Media Center Porprov Sultra Kota Bau-Bau. Anda bisa menghubungi line telepon kami di 0402 2823 994. Kami ulangi di 0402 2823 994 atau di layanan WhatsApp boleh di 0822 5972 2994. Kami ulangi di layanan WhatsApp di 0822 5972 2994. Baik, Pak Kadis tadi sempat terpotong tadi terkait tanggung jawab LO sebagai wajah dari kota sebenarnya, tuan rumah yang baik seperti apa. Ditambahkan sedikit tadi Pak Kadis terkait tanggung jawabnya LO ini berdasarkan hasil rapat pemantapan yang digelar di tempat ini tadi malam. Baik Pak Kadis, silakan. Baik, betul memang semalam kami sudah melakukan pertemuan dengan seluruh LO yang akan mendampingi peserta dan atlet dari 16 kabupaten kota yang akan datang di Kota Bau-Bau. Jadi kita sudah sampaikan bahwa saudara-saudara itu adalah orang-orang pilihan, orang-orang yang dianggap mampu dan cakap, utamanya dalam berkomunikasi dengan baik. Sehingga wajah Kota Bau-Bau ketika pelaksanaan Porprov ini sebetulnya itu ada sama LO, betul, itu pintu masuknya. Iya, ibarat betul. Rumah itu ruang tamunya, halaman depan. Iya, gitu. Nah, oleh karena itu mereka kita sudah berikan wejangan bahwa tugas LO itu bahkan jauh sebelum pertandingan dan lomba dilangsungkan. Artinya kalau pembukaan nanti itu tanggal 26, tugas LO itu sudah dimulai, bahkan mulai dari hari ini bahkan hari-hari sebelumnya. Kenapa seperti itu? Karena sebelum lomba dan pertandingan dilaksanakan, LO ini sudah bekerja. Mereka sudah memberikan informasi kepada kabupaten kota, kira-kira seperti apa pelayanan yang akan diberikan di Kota Bau-Bau sebagai tuan rumah. Oleh karena itu sekali lagi semalam saya sangat menekankan bahwa tugas mereka ini sangat menentukan keberhasilan Porprov sebagai tuan rumah. Saya sampaikan keberhasilan Porprov ini itu ada di tangan LO sampai bahkan 50%. Ya, jadi kerja LO itu sangat menentukan 50% keberhasilan Porprov. Baik, luar biasa tanggung jawab yang diemban oleh LO. Makanya tadi seperti Pak Kadis bilang mereka ini adalah orang-orang pilihan sebenarnya.
untuk menjaga marwah tentunya dan nama baik Kota Bau-Bau. Baik, kita singgung terkait cabur ini sebenarnya dari KONI, tapi tidak apalah Pak Kadis, mungkin dari sisi cabur sendiri ini dari pemantauan Pak Kadis seperti apa kesiapan cabur-cabur kita untuk berlaga nanti di Porprov sebagai tuan rumah sekaligus peserta. Ya. Baik, melalui pimpinan daerah dalam hal ini Wali Kota Bau-Bau selalu memberikan arahan kepada kami bahwa dalam rangka pelaksanaan Porprov tahun 2022 ini ada 3 sukses yang mestinya kita dapat kita raih. Yang pertama itu sukses pelaksanaan. Bagaimana pelaksanaan Porprov sebagai tuan rumah tentu kita upayakan semaksimal mungkin. Yang kedua itu sukses UKM, sukses ekonomi. Artinya dengan kita kedatangan banyak tamu, tentu mobilisasi ekonomi, mobilisasi uang itu akan banyak beredar. Sehingga ini akan menambah pendapatan dari masyarakat kita. Lalu yang ketiga itu adalah sukses prestasi. Nah, sukses prestasi ini adalah bagaimana cabur dan atlet kita itu mendulang medali sebanyak-banyaknya. Dan mudah-mudahan kita berdoa, tentu target kita sebagai tuan rumah saya kira tidak berlebihan, di mana tuan rumah selalu mempunyai target untuk menjadi juara, bahkan kalau bisa juara umum. Juara umum. Nah, untuk prestasi dari beberapa cabur, saya rasa-rasanya sangat optimis ya. Tetapi untuk menjelaskan kira-kira cabur apa saja dan berapa peluang medali yang akan direbut, itu tentu itu wilayah KONI. Mereka yang lebih paham itu saya silakanlah saya nanti ditanyakan di KONI. Tapi setidaknya berkaca dari pelaksanaan Porprov di Kolaka 2018 lalu kalau tidak salah, menurut Pak Kadis mana ini cabur mana yang dijagokan untuk kita ini? Ya, kalau mendengar atau ya teman-teman informasi dari teman-teman ya, memang ada cabur yang kira-kira kita optimis untuk mendapatkan medali. Setahu saya yang jelas itu misalnya tenis meja. Tenis meja ini kita pernah uji coba, saya lupa 2 bulan atau 1 bulan yang lalu. Bahkan kita ada kedatangan tamu dari Makassar dan beberapa daerah di luar Sulawesi. Di situ kita cukup baik dalam prestasi karena untuk seluruh lawan atau mitra tanding kita khususnya di wilayah Sutra itu kita masih berada di atas rata-rata. Di atas ya. Kita bisa bersaing dan bisa dalam tanda petik mengalahkan lawan-lawan kita. Nah, ini tenis meja ini saya kira ini sangat besar potensinya untuk mendulang medali emas. Iya. Apalagi beberapa bulan terakhir ini jelang Porprov sudah banyak digelar turnamen Pak Kadis ya. Betul sekali. Ini luar biasa juga. Kemudian juga apalagi kalau kita berbicara terkait prestasi juga kita tidak kalah prestasi. Salah satunya juga mungkin cabur takraw. Takraw kita punya juga pemain atlet nasional. Baik. Dengan kekuatan-kekuatan ini Pak Kadis tentunya membawa motivasi yang besar, keyakinan juga untuk Kota Bau-Bau untuk menjadi mendulang prestasi sebanyak-banyaknya, katakan kategori emas begitu Pak Kadis ya? Iya. Baik, juga masih terkait cabur sedikit Pak Kadis, selain tadi ada tenis meja, kemudian juga ada takraw, dengan hadirnya venue baru tentunya yang ada di Kota Mara ini, harapan kedepannya seperti apa? Lebih banyak lagi mencetak atlet-atlet juga seperti apa Pak Kadis? Iya. Venue baru itu misalnya seperti Pentaki. Pentaki. Itu saya pun ini masih kurang paham, kurang ngerti seperti apa sih olahraga Pentaki ini. Tapi saya pernah bercerita dengan ketua cabur ini. Mereka menyampaikan kepada saya bahwa untuk cabur Pentaki ini insya Allah mereka siap memberikan
atau mendulang medali sebanyak-banyaknya. Oke. Ya, jadi itu juga salah satu cabur yang kita unggulkan. Baik. Mudah-mudahan apa yang disampaikan itu bisa dibuktikan dalam lomba atau pertandingan di Proprov ini. Oke. Ketua caburnya Pak Masri. Pak ya? Masri. Oke. Ya. Baik. Selain itu juga di cabur binaraga juga kan ini sudah ada dari satu cabur dibagi menjadi 3 cabur. Ya. Ada yang angkat berat, ada yang angkat besi dan khusus binaraga. Ya. Tentunya dengan melihat kemampuan juga banyak juga atlet-atlet itu di Kota Bau-Bau, Pak Iya, Kadis. betul. Jadi untuk angkat berat dan angkat besi, menurut informasi saya coba kemarin berkoordinasi ya dengan para atlet itu. Mereka meyakinkan saya bahwa insya Allah mereka dapat menyumbangkan medali untuk angkat besi dan angkat berat ini. Baik. Untuk informasi secara keseluruhan sudah ada informasi dari KONI pusat dari KONI provinsi ada berapa emas yang akan dipertandingkan nanti ini didapatkan untuk seluruh cabur? Ya, kalau itu saya belum mendapatkan informasi yang pasti. Oke. Sekali lagi itu wilayah KONI lah yang akan menjelaskan. Baik, Pak Kadis. Tentunya pelaksanaan lomba maupun kehadiran tamu-tamu yang datang ke kota kita, tentu juga kita memerlukan peran dari pihak-pihak luar. Khususnya kita berbicara masalah keamanan dan kenyamanan untuk tamu. Baik, sejauh ini komunikasi katakan dengan pihak Polres, kemudian APH lain untuk menjaga Kamtibmas dan himbauan juga untuk masyarakat tetap menjaga bahwa tamu-tamu kita ini harus dilayani dengan baik atau ditegur seperti apa, Pak Kadis? Silakan. Ya, baik. Memang betul kami terus berkoordinasi dengan pihak-pihak yang bisa mendukung pelaksanaan Proprov ini. Khususnya untuk bidang keamanan, insya Allah setelah pertemuan kita ini, koja-koja kita ini baik, Pak Kadis. Saya sudah rencana akan berkunjung ke Polres Buton dan bertemu langsung dengan Pak Kapolres. Sudah ada janji yang setelah ini saya akan ke sana, itu dalam rangka menyampaikan atau melaporkan bahwa secara resmi saya sudah bersurat kemarin dan hari ini saya akan tidak lanjuti dengan bertemu langsung. Baik. Karena ada 2 hal yang mungkin perlu saya sampaikan kepada Bapak Kapolres. Yang pertama tentu mohon kerjasamanya untuk pengamanan dalam Proprov ini, dan kedua adalah mengenai penggunaan lapangan tembak sebagai salah satu venue yang akan dilakukan dalam kegiatan Proprov ini. Okay. Ya. Baik. Termasuk tentu saja kita terus memberikan sosialisasi kepada masyarakat dan seluruh elemen supaya betul-betul kita menjaga keamanan kita, karena di bulan akhir November sampai dengan awal Desember itu kita akan kedatangan begitu banyak tamu. Oke. Ya, seperti itu. Baik. Satu hal juga termasuk pendukung juga ini kayaknya kalau tidak diantisipasi lebih awal juga akan ribet juga ya. Khususnya PLN, Pak Kadis. Seperti apa komunikasi dengan PLN untuk mendukung juga pelaksanaan kedatangan para tamu dan juga pelaksanaan perlombaan di Kota Bau-Bau ini? Ya, betul sekali. Salah satu penyampaian dan keinginan dari beberapa utusan kabupaten kota sebagai peserta Proprov ini adalah memang kesiapan PLN. Dalam hal ini misalnya di lokasi-lokasi di mana mereka ditempatkan, mereka meminta supaya ada penambahan gardu begitu. Iya, penambahan daya listrik lah. Daya listrik. Oke, siap. Karena salah satunya itu mungkin penerangan di malam hari. Yang kedua, kerjasama kita dengan PLN ini sebetulnya terus kita lakukan. Salah satu bukti itu kemarin lokasi atau media center ini kan PLN-nya pernah diputus. Oke.
selama 4 bulan. Tapi insya Allah kemarin kita sudah bisa lakukan penyambungan dan hari ini sudah bisa kita rasakan bagaimana sudah terang benderang sudah ya. Oke, baik. Rencananya tanggal berapa pembukaan Prof? Iya, Pak Kadis. Kalau sesuai dengan rapat dan kesepakatan yang kita sudah bangun, pembukaan itu dilaksanakan tanggal 26 malam. 26 itu malam. Di Pasar Wajo. Oke. Untuk penutupan itu akan dilaksanakan di Kota Bau-Bau sore hari pada tanggal 3 Desember. Oke. Ya. Untuk persiapan mengikuti pembukaan ini apakah ada juga semacam pawai seperti itu dari tiap-tiap kontingen? Ya. Saya kira kalau itu kita nanti serahkan dan kita akan siap mengikuti seperti apa acara yang akan dilaksanakan di Kabupaten Buton. Oke. Karena itu Buton yang akan melaksanakan. Jadi tinggal mengikut saja ini. Ya. Baik. Dan yang terakhir, dalam mendukung tentunya pelaksanaan cabang olahraga kemudian pertandingan ini akan diketahui masyarakat dengan adanya peran media center. Dan sejak kemarin ini media center sudah disiapkan oleh pemerintah, khususnya di KONI, kemudian Dispora Kota Bau-Bau. Baik, apa yang bisa didapatkan masyarakat di media center ini? Apakah kemudahan pertandingan, kemudian akan ada update skor nilai atau seperti apa Pak Kadis? Ya, betul sekali. Saya kira semua orang paham bahwa media center itu merupakan pusat informasi dari satu kegiatan. Nah, media center yang kita buka ini kita siapkan untuk pemusatan informasi terhadap pertandingan dan lomba selama Prof ini dilaksanakan. Jadi melalui media center ini semua pihak masyarakat bisa datang kalau ingin mengetahui perkembangan perolehan medali misalnya, di mana tempat bertandingnya dan segala macam informasi terkait dengan Prof. Kita di sini akan dibantu oleh pihak Infocom, OPD Infocom yang akan membantu kita untuk layanan itu. Baik. Karena tentu saja kita harus berbasis IT. Baik. Berarti serba digital nanti ini Pak Kadis. Ya, insya Allah. Oke. Baik. Tentunya juga teman-teman media ya yang bisa datang mengakses informasi di sini Pak Kadis ya? Iya betul sekali, termasuk media. Jadi media akan banyak mendapatkan informasi di samping mereka misalnya turun langsung ke lapangan, juga bisa mendapatkan informasi yang terupdate di media center ini. Bukan hanya pertandingan yang berlangsung di Kota Bau-Bau, tapi yang berlangsung juga di Kabupaten Buton. Betul sekali, di sini, Pak Kadis. Betul sekali. Oke, baik. Sebenarnya masih banyak ini yang kita perbincangkan terkait pelaksanaan Porprov dan kita tentunya sama-sama menyukseskan pelaksanaan Porprov. Sebelum kita akhiri diskusi kita pagi ini, Pak Kadis mungkin apa yang mau disampaikan kepada masyarakat, baik masyarakat, kemudian untuk cabur dan khususnya untuk pemerintah Kota Bau-Bau dalam hal ini tim inti pelaksanaan Porprov. Silakan Pak Kadis. Baik, terima kasih. Kepada seluruh masyarakat melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa kegiatan Porprov ini adalah kegiatan pemerintah provinsi yang diamanahkan ke Kota Bau-Bau sebagai tuan rumah. Oleh karena itu melalui kesempatan ini saya ingin menyampaikan, mari kita sambut Porprov ini. Mari kita layani tamu-tamu kita berikan yang terbaik sehingga tamu-tamu kita merasa nyaman tinggal di Kota Bau-Bau. Sekali lagi, kegiatan Porprov ini sangat membantu perekonomian kita. Baik. Tetapi itu tentunya dengan satu tekad bahwa Bau-Bau memang layak sebagai tuan rumah. Yang kedua, kepada teman-teman di pemerintah daerah, teman-teman OPD, kepala-kepala OPD, mohon mari kita bekerja sama, saling bahu-membahu menyukseskan Porprov ini. Sekali lagi, Porprov ini adalah tugas kita bersama, bukan tugas
OPD dispora semata. Terlalu berat rasanya kalau Prof ini diemban oleh Dinas Pemuda dan Olahraga. Dan kepada pimpinan Pak Wali Kota, Pak Sekda, tentu kami tetap bimbingan begitu. Ya, ingin kita terus diberikan arahan dan petunjuk untuk pelaksanaan prof ini sehingga kita bisa maksimal. Saya kira itu yang saya dapat sampaikan. Terima kasih. Baik, luar biasa perbincangan kita ini santai tapi ternyata sudah 60 menit ini Pak Kadis. Dan pendengar terima kasih atas atensi Anda, partisipasi Anda yang terus mendengarkan dialog luar studio kami langsung dari Media Center Pemkot Bau-Bau untuk pelaksanaan Proprov ke-14 tahun 2022. Seperti apa yang disampaikan Pak Kadis tadi, tentunya kita sebagai masyarakat kita bersiap menyambut tamu-tamu kita yang akan datang di Kota Bau-Bau, dan target tadi yang 3 buat sukses prestasi, sukses juga ekonomi dan juga sukses pelaksanaan. Baik, saya Hairul Mulku pamit, selanjutnya kembali ke studio. Lintas Sultra Pagi.